Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, meskipun hujan cukup deras, Allah izinkan kita sampai ya ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat kita untuk datang ke majelis ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan sore ini ya, sambil kita menunggu azan maghrib ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasayar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan membahas hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata atau bertanya, duhai Rasulullah, murni bi amalin, perintahkanlah kepadaku suatu amalan. Qal, maka Rasul berkata, alaika bis-saum fa innahu la idla lahu, hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya puasa itu pahalanya tidak ada tandingan. La idla lahu, artinya pahalanya besar. La idla lahu, tidak ada tandingan. Lalu kata Abu Umamah Al-Bahili, qultu ya Rasulullah murni bi amalin, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku atau perintahkanlah aku dengan suatu amalan. Jawaban Nabi yang kedua, alaika bis-saum. Sama ya, hendaklah engkau puasa, fa innahu la idla lahu, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingan dalam pahala. Hadis akhrajahu An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi hadis ini ya, menjelaskan tentang perintah Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili untuk puasa. Tentu saja Nabi paham betul ya keadaan orang yang bertanya. Maka Nabi akan menjawab sesuai dengan keadaan ya orang yang bertanya kepada beliau. Nah, Abu Umamah Al-Bahili nampaknya adalah orang yang Rasul perlu menyampaikan kepada beliau agar puasa. Kenapa demikian? Nah, idh huwa yuqawwil qalba wal fatana wa yazidu fi zakat wa makarimil akhlak. Karena puasa itu bisa memperkuat hati dan kecerdasan dan bisa menambah ya kecerdasan dan akhlak yang mulia, wa makarim al akhlak. Jadi kalau seseorang Bapak Ibu biasa berpuasa, bukan hanya di Ramadan seperti sekarang ini ya. Jadi di luar Ramadan dia nanti puasa Syawal 6 hari puasa, Senin Kemis puasa, Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulan misalnya. Kalau dia sudah terbiasa sedikit makan dan minum, nah, lalu menekan syahwatnya, nah, maka potensi untuk berbuat dosa itu akan semakin sedikit, gitu. Dan dia akan memasuki kebaikan min kulli wajhin, dari seluruh sisi, ya. Dan wa ahatat bihil hasanatu min kulli jihah, dia akan diliputi oleh kebaikan-kebaikan dari setiap sisinya. Itu kalau dia biasa berpuasa.
Nah, apa tujuan penting daripada puasa itu? Ya, di dalam kitab ini katakan untuk menyiapkan hati, ya, supaya bisa bertakwa, takut, ya, khasyah, takut kepada Allah, bisa istiqomah di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 183 yang sering dikutip, ya, biasanya dalam ceramah di kultum-kultum Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina. Nah, ini tujuan utama daripada berpuasa itu adalah takwa, Bapak Ibu. Nah, makanya tadi Nabi mengatakan tidak ada tandingan puasa itu pahalanya, gitu. Karena ini termasuk ibadah pentingnya, ibadatus sadat, ya, sadatu al ibadah, ya, termasuk ibadah pokok puasa itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi di dalam hadis ini, ya, Rasul menerangkan tentang fadilah, ya, keutamaan puasa yang pahalanya dalam hadis ini dikatakan tidak ada tandingannya, gitu. La ibadata tusawihi fi tahqiqil ikhlas wa kasri as-sahawat. Itu maksudnya. Nah, ada keterangan. Jadi yang dimaksud tidak ada tandingannya dalam pahala, ya, khususnya fi tahqiqil ikhlas wa kasri as-sahawat. Itu khususnya. Yaitu dalam, ya, merealisasikan keikhlasan dan di dalam menekan syahwat. Jadi ibadah yang tidak ada tandingannya untuk menekan syahwat dan, ya, untuk tadi merealisasikan keikhlasan adalah puasa. Itu Bapak Ibu. Nah, maka, ya, Nabi tadi mengatakan la idla lahu. Nah, sebagian ulama menyatakan yang dimaksud la idla lahu itu la idla lahu fi tahqiq al-ikhlas wa kasri asy-syahwah. Kenapa? Karena puasa orang nggak ada yang tahu, gitu. Misalnya Bapak Ibu, ya, di luar Ramadan lah kita puasa, orang nggak tahu, ya, bukan hari Senin, bukan hari Kamis, gitu, ya, kita puasa. Kan kita bisa puasa 3 hari setiap bulan, bebas, ya, waktunya bisa terpisah-pisah, bisa berurutan 13, 14, 15. Misalnya kita mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan itu, 10 hari pertama kita puasa satu, nanti 10 hari kedua puasa yang kedua, 10 hari ketiga puasa yang ketiga. Kita enggak milih puasa di hari Senin dan Kamis misalnya, hari bebas. Kita puasa. Ada enggak orang yang tahu kalau kita puasa, Bapak Ibu? Kalau kita enggak ngomong, tahu enggak orang puasa? Kita puasa. Enggak. Orang enggak tahu. Nah, di sini diuji keikhlasan kita. Gitu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya, ya, dalam keterangan Nabi, ya, di dalam hadis yang sahih bahwa puasa itu, ya, kata Allah, kullu amali bani Adam lahu illa as-saum. Setiap amalan anak Adam itu, ya, untuk dia, illa as-saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan, ya, berikan pahala dengan puasa itu. Ya, orang yang puasa akan Allah berikan pahala. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadis tadi, hadis Bukhari Muslim, ya, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam itu lahu, untuk dia, illa as-saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku nanti yang akan memberikan balasan atau pahala kepadanya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu, ikhtassallahu as-sauma
Allah mengkhususkan puasa li tadi untukku li'annahu sirrun bainal abdi wa rabbih, karena itu rahasia hanya antara Allah dan si hamba itu. Orang tidak ada yang tahu gitu. Wala yattali'u alaihi illallahu azza wa jalla. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu puasa kecuali Allah azza wa jalla. Nah, itulah yang menyebabkan Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, keterangan Ibnu Rajab begitu Bapak Ibu. Allah mengkhususkan puasa untuk Allah karena itu rahasia gitu antara si hamba tadi dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan walihada, oleh karenanya, karena ini ya azuma sawabi as-saumi wala yuqaddaru qadruhu. Oleh karenanya besar sekali pahala puasa itu. Azuma sawabuhu, besar pahalanya. Wala yuqaddaru qadruhu, dan tidak bisa ditakar gitu. Seberapa besar pahala puasa itu enggak ada yang bisa menakarnya. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, ketahuilah kata beliau, anna fis saumi khasisatun laysat li ghairihi, bahwa dalam puasa itu ada kekhususan yang tidak dimiliki oleh amalan lain selain puasa. Apa itu? Tadi idhafatuhu ilallahi azza wajal, disandarkan khusus kepada Allah azza wajal. Tadi Allah bilang fa innahu li, itu haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalimat ini ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kafa bihadhil idhafah syarafan. Ini sudah cukup ya menunjukkan kemuliaan ibadah tersebut, karena dinisbatkan kepada Allah, itu untukku kata Allah. Sebagaimana saraful bait bi idhafatihi ilaih, sebagaimana kata baitullah disandarkan kepada Allah azza wajalla. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah, bersihkanlah rumahku, maksudnya rumah Allah yaitu Ka'bah. Gitu. Kata Ibnu Qudamah. Jadi kata-kata tersebut sudah cukup menunjukkan betapa puasa itu adalah amalan yang mulia Bapak Ibu, dan kita alhamdulillah sekarang sedang melakukannya. Nah, di antara letak keutamaan puasa itu di dalam kitab ini disebutkan ada dua ya. Ada dua makna. Satu, annahu sirrun wa amalun batinun la yarahu al-khalqu wa la yudkhiluhu ar-riya. Sesungguhnya puasa itu rahasia gitu. Dia adalah amalan batin. Tidak ada makhluk yang bisa mengetahui atau melihatnya dia itu puasa atau tidak. Dan kalau dia benar puasanya ya, maka tidak bisa dimasuki oleh riya. Kalau benar ya puasanya, dia tidak la yadkhuluhu riya ya. Karena nggak kelihatan gitu. Orang nggak bisa melihat kita puasa. Karena ini amalan batin. Beda kalau kita sholat, kalau kita sodakoh, orang lihat. Puasa orang nggak lihat. Nah, karena inilah maka dia punya keutamaan yang oleh Nabi tadi la idla lahu, tidak ada tandingannya. Yang kedua, puasa itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, untuk mengalahkan musuh Allah azza wa jalla, yaitu syaitan. Karena sarana musuh Allah itu lewat syahwat, hawa nafsu gitu.
Dan hawa nafsu seseorang itu semakin besar, semakin kuat karena makan dan minum, banyak makan dan minum. Semakin banyak makan dan minum kita, Bapak Ibu, semakin kuatlah hawa nafsu kita, syahwat kita. Maka selama hawa nafsu itu tempatnya subur, disebutkan wa madamat ardu syahwati mukhsobah, selama tempat syahwat itu subur karena tadi banyak makan dan minum, maka pasayatinu yataraddaduna ila zalika al-mar'a, syaitan akan bolak-balik tuh datang ke tempat itu karena subur sekali di dalam diri kita. Kita sering makan, sering minum, syaitan gampang bolak-balik. Nah, wa bitarki syahwat tadiqu alaihim al-masalik. Dengan kita meninggalkan syahwat, maka jalannya syaitan itu akan semakin menyempit. Nah, jalannya syaitan kan urat nadi kita, aliran darah kita, Bapak Ibu. Dengan kita mengurangi makan dan minum, dia akan menyempit. Itu, maka syaitan akan susah masuk ke kita karena tempat jalannya itu kita persempit bi qillati al-aqli wasyarab. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa Abu Umamah Al-Bahili dua kali tadi bertanya kepada Nabi SAW? Nah, ini menunjukkan annahu talaba afdalal a'mali mutlaqan, bahwa Abu Umamah Al-Bahili meminta kepada Nabi amalan paling utama secara mutlak. Ternyata jawaban Nabi sama, as-saum, alaika bis-saum atau alaika bis-siyam tadi. Nah, ini. Maka kata Ibnu Hajar, i'adatul jawabi bis-saumi dalilun. Pengulangan jawaban dari Nabi yaitu puasa, ini dalil atau petunjuk ala anna as-sauma afdal ma yunasibu hala as-saili, bahwa puasa itulah yang paling utama yang sesuai dengan keadaan yang nanya, yaitu Abu Umamah Al-Bahili. Itu. Kadang Nabi ditanya juga, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kadang Rasul menjawab apa? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tapi kadang juga Nabi menjawab sama pertanyaannya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, Rasul mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Kadang ditanya sama pertanyaan tapi orangnya beda, jawabannya juga beda. Birrul walidain. Nah, jadi Rasul itu menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Nah, ini artinya kemampuan masing-masing kita ini, Bapak Ibu, tidak sama gitu. Ada yang memang orang kuat puasa. Ada enggak di antara kita yang enggak kuat puasa? Ada, Bu, Pak? Yang maksudnya di luar puasa Ramadan ya, yang enggak kuat puasa ada enggak? Ada. Kalau enggak puasa lemes, apalagi lihat orang pada sarapan pecel ya, makan bubur ayam pagi-pagi, langsung perih perutnya gitu ya. Nah, tapi yang lainnya kuat gitu. Ngajinya kuat. Ya. Ibadah yang lainnya bagus. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Karena masing-masing kita kemampuannya berbeda-beda. Nah, Nabi melihat Abu Umamah ini kuat dia puasa. Makanya yang disuruh Nabi, alaika bis-saum. Alaika bis-saum. Hendaklah kamu puasa. Nah, ini tentu min abqariyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kecerdasan Nabi. Beliau tahu ya. Ini yang nanya keadaan seperti apa beliau tahu. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi secara umum ya, puasa itu memang banyak sekali keutamaannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita kuat ya puasalah, kalau enggak kuat rajin puasa, kencengin ibadah yang lain. Nah,
Di sini disebutkan fisyami hukmun wa fawaidu ya kasiratun madaruha ala taqwa allati zakaraha Allahu azza wa jalla fi suratil An'am atau suratil Baqarah tadi. Puasa itu hikamun wa fawaid kasirah. Ada hikmahnya dan banyak faidahnya. Yang pangkalnya adalah takwa tadi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apa diantaranya? Di antara hikmah dan faidah puasa, nah di dalam kitab ini disebutkan ada 7 Bapak Ibu. Hikmah dan faidah puasa, manfaat puasa. 1, ma'rifatu ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi. Ya. Dengan berpuasa kita jadi tahu nikmat Allah kepada seorang hamba. Fi tanawuli ma yastahihi minal akli wasurbi wan nikah. Dalam hal dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari makan, minum atau nikah. Di sini maksudnya hubungan suami istri. Gitu. Bapak Ibu, kalau kita tidak puasa, jarang puasa, nikmatnya makan, nikmatnya minum itu enggak terasa. Benar atau tidak? Karena tiap saat kita bisa makan. Tapi lain rasanya kalau kita puasa, betapa nikmat sebiji kurma. Itu terasa nikmat sekali. Kapan? Pas buka puasa kan? Betapa nikmat teh panas 1 gelas itu saat kita buka, ya Allah nikmat sekali itu. Nah, karena kita sebelumnya kan nggak boleh itu, nggak boleh minum, tidak boleh makan, maka makanan yang sedikit itu terasa sangat nikmat. Dari situ kita jadi tahu, oh ya Rob, ternyata segelas teh hangat itu nikmatnya luar biasa. Ternyata sebiji kurma nikmatnya luar biasa. Itu hanya bisa dirasakan oleh siapa? Orang yang berpuasa, gitu. Li'anna qadaru an-ni'am la yu'raf illa bididdihi. Karena kadar suatu nikmat itu Bapak Ibu tidak akan bisa kita ketahui, kecuali ketika kita lapar. Kita nggak tahu betapa nikmatnya tadi segelas teh panas. Ya, baru tahu ternyata segelas teh panas itu sangat nikmat saat kita haus. Baru tahu betapa sebuah kurma, sebiji kurma itu nikmat saat kita lapar. Nah, maka kata para ulama, wa bididdiha tatabayyanu al-asya. Segala sesuatu itu menjadi jelas dengan lawannya. Kalau kita enggak pernah lapar, kita enggak tahu nikmatnya makan sebiji kurma. Kalau kita enggak kehausan, kita tidak ngerasa betapa nikmatnya segelas teh panas. Gitu. Nah, karena kita bisa makan minum setiap saat. Nah, saat kita dibatasi makannya, dibatasi minumnya, kita mengalami rasa lapar dulu. Nah, disitulah nanti terasa begitu sangat nikmat segelas teh panas itu, sebiji kurma itu. Nah, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ta'widun nafs ala sabri wa tahammuli ala faqdil mahbub. Dengan kita berpuasa berarti kita membiasakan jiwa kita, diri kita untuk sabar. Jadi kan begitu. Siang-siang lihat es kelapa muda, es buah, masya Allah seger banget itu ya. Sabar, sabar. Kan gitu. Nanti aja maghrib kita bisa makan. Itu. Jadi akhirnya kita terbiasa sabar dengan kita berpuasa. Dan kita menjadi kuat menanggung sesuatu yang kita sangat inginkan tapi kita nggak bisa dapatkan.
Gitu. Kita kehilangan sesuatu yang sangat kita inginkan, itu akan kuat kita tanggung. Di luar, di hari-hari di mana kita tidak puasa, kan mau apa saja bisa, mau beli apa saja makanan bisa, mau beli minuman apa saja bisa. Minuman yang paling Bapak Ibu suka apa misalnya? Oh, jus apa? Jus alpukat misalnya. Itu senang sekali, minuman favorit kita misalnya. Pas puasa kan nggak bisa, gitu. Kalau nggak puasa hari-hari biasa pengen jus alpukat tinggal buat. Kalau malas buat, ke jalan banyak orang jualan jus kan, tinggal beli. Kalau malas juga tinggal pakai aplikasi mesen kan, nanti datang sendiri kan. Kapan-kapan kita bisa, gitu. Nah, dengan kita berpuasa, sesuatu yang sangat kita inginkan, yang sangat kita sukai itu jadi nggak bisa. Nah, akhirnya kita dia terbiasa bertahan, menanggung itu ya, menghadapi hal tersebut. Nah, itu hikmah dan faidah kita berpuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, dengan kita berpuasa, orang kaya itu jadi tahu kebutuhan orang fakir, gitu. Orang kaya itu kan dia mau makan apa saja bisa, mau beli seberapa saja bisa. Wong dia punya uang banyak, gitu. Dia nggak pernah kelaparan. Dia nggak tahu betapa ya perihnya saat lapar dan haus. Karena dia selalu punya uang. Nah, orang miskin tidak seperti dia, gitu. Mau makan sehari, bukan makan apa, mau makan berapa kali, tapi bisa makan nggak hari ini? Kan itu orang miskin yang dipikirin. Ya Allah, saya besok bisa makan nggak? Gitu. Kalau orang kaya, mau makan apa nih saya ini? Pagi mau makan apa, siang apa, sore apa, nyemilnya apa, minumnya apa? Orang kaya kan gitu yang dipikirin. Orang miskin boro-boro mikir gitu. Yang dia pikirin, ya Allah, saya bisa makan nggak hari ini? Anak istri saya bisa makan nggak ya Rob hari ini? Gitu. Lapar, sakit lapar. Nah, dengan berpuasa, maka orang kaya itu dia bisa merasakan bagaimana rasanya lapar. Ya Allah, ternyata lapar seperti ini. Kasihan ya orang miskin yang nggak bisa makan setiap saat. Akhirnya hatinya jadi lembut. Muncul kasih sayang dia terhadap orang fakir. Makanya Nabi dalam hadis sahih ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah manusia paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi Rasulullah itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Nah, fali Rasulillah SAW ajwadu bil khair minar rihi al-mursalah. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Kedermawanan Nabi itu ya, dengan kebaikan, dermawan itu suka berbagi ya, kepada orang-orang. Itu lebih cepat daripada angin yang bertiup, Bapak Ibu. Nah, jadi dermawan sekali Nabi di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan aja udah dermawan gitu, apalagi di bulan Ramadan. Karena tadi beliau ingin terutama orang-orang fakir, miskin, Bapak Ibu ya, itu yang perlu dibantu karena mereka banyak yang ya, kelaparan ya, terbatas ya, ekonominya dan seterusnya. Nah, jadi orang itu kadang-kadang dia tidak paham kebutuhan seseorang yang dalam tekanan gitu ya. Tidak akan paham kalau dia kenyang. Orang kenyang itu nggak akan ngerti penderitaan orang lapar. Tidak akan tahu. Orang kenyang terus ya, setiap hari kenyang terus. Dia tidak akan mengerti penderitaan orang yang
lapar. Baru saat dia puasa ngerti, oh ya Allah ternyata lapar seperti ini. Nah, maka lakin ijaja'a arafa wa qaddara. Tapi kalau seseorang itu lapar, dia baru ngerti, baru paham, oh ternyata lapar itu seperti ini. Perih juga perut gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu faidah yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat ya, anna fi as-saumi tadyiqan lima jari syaitan. Sesungguhnya dalam berpuasa itu kita sedang mempersempit jalannya syaitan. Kan syaitan berjalan lewat apa tadi? Lewat apa? Enggak, di dalam tubuh kita lewat apa? Aliran darah nadi kita. Nah, kalau kita puasa, nah, kan kita mempersedikit tadi makan dan minum. Kalau kita banyak makan, banyak minum, itu akan mengisi nadi kita dengan darah. Nadi semakin membesar. Tapi kalau kita sedikit makan dan minum, ya, buka seadanya, sahur juga, ya, kan makan sahur tidak semangat seperti makan siang ya Bu ya. Nah, kadang cuma secentong aja cukup, kadang-kadang nggak habis gitu. Tapi ya kuat alhamdulillah. Nah, maka dengan kita sedikit makan dan sedikit minum, nadi kita itu Bapak Ibu tidak semakin meluas tapi menyempit gitu. Wa bikilati al-aql wa surbi tadayyaqa, dia menyempit. Ketika nadi kita menyempit, berarti otomatis jalannya syaitan jadi sempit juga. Maka kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha qalat, apa kata Nabi? Nah, inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam. Sesungguhnya syaitan yajri, ya, maksudnya masuk ke dalam anak Adam atau manusia lewat aliran darah, lewat nadi. Nah, gitu. Oleh karenanya manusia disuruh ya oleh Nabi SAW, terutama ya orang-orang yang tidak mampu, para pemuda yang tidak mampu sehingga dia tidak bisa menikah karena secara ekonomi tidak mampu, kan solusinya puasa kata Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, al-ba'ah itu di antara maknanya mampu menafkahi istri gitu ya, hendaknya dia menikah. Kenapa? Karena menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bisa menjaga, menundukkan pandangan mata dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu, fa alaihi bisaum, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bisa jadi tameng ya buat si pemuda tadi. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, jadi tadi karena menyempitkan jalannya syaitan. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, disebutkan puasa itu ya, dalam berpuasa berarti kita menjaga diri dari cairan yang berlebihan, dari kelembaban yang berlebihan di dalam tubuh kita. Oleh karenanya sebagian orang itu bertambah sehat dengan berpuasa, karena cairan lembab yang ada pada badannya, yang menempel di badannya itu bisa hilang.
merembes gitu ya. Karena di badan kita itu ada cairan ya yang menempel gitu. Nah, maka dengan kita berpuasa itu sangat bermanfaat. Nah, jadi cenderung bisa lebih sehat dengan kita berpuasa. Itu faedah yang kelima. Nah, yang keenam, apa yang dirasakan oleh orang yang berpuasa, Bapak Ibu, baik sebelum maupun sesudah selesai puasa, itu termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud di depan, sebelum dan sesudah, itu di depan dan belakangnya? Sebelum puasa ada yang disebut dengan namanya sahur. Sahur ibadah bukan Bapak Ibu? Ibadah. Kata Nabi apa? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka jangan dianggap remeh sahur, Bapak Ibu. Walaupun kita telat bangun sudah mepet tinggal 1 menit, sahur. Minum walaupun seteguk air, makan walaupun sebiji kurma, ada keberkahan dan itu ibadah. Begitu juga buka. Nah, orang yang berbuka puasa, nah di sini sebutkan fa ahabbu ibadillahi ilaihi, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah siapa? Ajaluhum fitra, orang yang paling segera berbuka. Tentu maksudnya ketika sudah masuk waktunya, bukan cepet-cepetan buka. Oh ini udah asar ayo buka, ya enggak. Udah masuk waktunya dulu, segera, jangan ditunda. Gitu. Kan ada orang udah waktunya Allahu Akbar, masih ngotak-ngatik handphone, masih main game. Anak-anak muda zaman sekarang kan begitu. Masih di jalan karena ngabuburit gitu ya. Nah, yang paling Allah sukai orang yang paling segera dalam berbuka puasa. Gitu. Walaupun hadis yang dikutip ini ya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya lemah nih. Yang sahih adalah ya hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa. Maka segerakan Bapak Ibu. Nanti ini nah, ketika adzan langsung kita segera berbuka. Nah, di situ ada ibadah dan di situ kita mendapatkan kebaikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh di sini disebutkan anna al-ghaliba 'ala shaimin, sesungguhnya kebanyakan ya, walaupun tentu ada pengecualian ya. Kebanyakan orang puasa itu dia bisa meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Walaisa yaumu fitrihi wa yauma saumihi sawa. Jadi orang yang enggak puasa dan orang yang puasa hari-harinya itu enggak sama. Beda, pasti beda. Hari-hari orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa itu berbeda. Gitu. Maksudnya tadi orang yang puasa itu cenderung relatif lebih gampang beribadah, itu maksudnya. Beda dengan orang yang tidak puasa. Gitu. Kecuali orang puasa tapi dia lalai. Nah, itu lain lagi keadaannya. Puasa tapi yang enggak ada perubahan, sama seperti dia enggak puasa gitu. Contohnya apa? Bukannya malah tambah rajin ibadah, malah rajin tidur gitu ya. Nah, jadi kan waktunya habis tuh untuk tidur, tilawah Qur'annya enggak jalan, zikirnya tidak jalan, sholat jamaahnya ke masjid tidak jalan karena waktunya habis untuk tidur. Nah, itu termasuk minal ghafilin ya, orang yang lalai. Ya ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, lalu di dalam kitab ini diterangkan dengan apa tentang gambaran puasa sunnah, Bapak Ibu.
Ibnu Qudamah mengatakan di antara puasa sunnah, puasa tatawwu itu, ya, ketahuilah bahwasanya anjuran puasa itu lebih ditekankan lagi fil ayyamil fadilah, pada hari-hari yang utama. Dan keutamaan hari-hari untuk berpuasa ada setiap tahun, ya, berulang-ulang, selain puasa Ramadan, ya, tentu saja puasa sunnah. Contohnya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyami sittati ayyamin min syahri Syawal, min ba'da Ramadan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Puasa sunnah, puasa Arafah, puasa apa lagi? Puasa Asyura, puasa apa lagi? Puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puasa apa lagi? Puasa Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram, gitu. Sebagian daripada puasa sunnah itu ada yang berulang-ulang setiap bulan, selalu ada gitu, disunahkan. Contoh puasa 3 hari setiap bulan, bisa di awal, di tengah, di akhir, itu boleh Bapak Ibu. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu tidak harus tanggal 13, 14, 15, tidak harus, dipisah-pisah boleh gitu. Hanya saja kalau di dalam kita katakan ghairu anna al-afdala ayyaj'ala as-salasata ayyam al-bid, tapi memang kalau bisa paling utama sih 3 hari ayyamul bid itu 13, 14, 15. Tapi sebenarnya bisa dilakukan secara terpisah dalam 1 bulan. Dalam 1 pekan ada juga puasa yang berulang-ulang. Puasa apa Bapak Ibu yang berulang-ulang setiap pekan? Puasa Senin Kamis, betul. Dan seutama-utama puasa sunnah, puasa Nabi Daud alaihis salam, yaitu puasa sehari buka sehari, gitu. Kenapa demikian? Kata penulis kitab ini, ya, karena dalam puasa Daud itu terkumpul 3 makna. 1, ya, ketika tidak puasa, jiwa kita, diri kita mendapat bagiannya makan, gitu ya. Nah, sementara pada hari di mana kita puasa, nah, kita gunakan untuk beribadah, ya. Maka dengan demikian, ya, ritme hidup kita jadi seimbang, gitu ya. Ada kalanya kita lapar, lalu besok kenyang, lusa lapar, besok lusa kenyang, begitu. Jadi seimbang dengan puasa Daud. Yang kedua, ada hari di mana kita makan, di mana pada saat itu kita bersyukur, alhamdulillah saya hari ini bisa makan dari pagi sampai sore bisa makan. Lalu pada hari di mana kita puasa itu hari sabar, yaumu sabrin, gitu. Dan memang al-iman itu 2 bagian, ya. Nisfani, syukurun wa sabrun. Keimanan itu ya antara 2 itu, antara syukur dengan sabar. Dan itu kita dapatkan ketika kita puasa Daud alaihis salam. Dan yang ketiga, di sini disebutkan dengan kita puasa Daud, ya, maka susah sebenarnya bagi jiwa kita untuk bersungguh-sungguh, ya, menjalankan puasa. Gitu. Tapi, nah, dengan demikian Bapak Ibu, ya, kullama anisat bihalatin naqalat anha. Dengan kita puasa Daud,
setiap kali kita merasa nyaman dalam satu keadaan, nanti akan besoknya berpindah lagi. Kita meninggalkan kenyamanan itu. Nyaman kenapa? Karena bisa makan minum setiap saat. Itu keadaan nyaman. Besok keadaan nyaman itu kita tinggalkan lagi. Tidak bisa makan dan minum setiap saat. Nah, itu hanya ada saat seseorang melakukan puasa daun. Lalu kalau puasa dahar bagaimana Bapak Ibu? Puasa terus setiap hari. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya, dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar pernah nanya sama Nabi, bagaimana dengan orang yang puasa dahar, puasa setiap hari, puasa terus. Apa kata Nabi? La shoma wala afthar. La shoma wala afthar. Ay lam yasum wala yuftir. Orang yang puasa tiap hari itu, ya, dia itu sama dengan tidak puasa, tidak buka. Itu. La shoma wala aftara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian? Orang yang puasa sepanjang tahun, sepanjang hari, oleh Nabi tadi dianggap la shoma wala aftar. Nah, maksudnya, ya, seakan-akan orang itu tidak puasa. Kalau dia puasa terus sepanjang hari, dia puasa terus, itu seakan-akan yang puasa. Ka'annahu lam yasum. Itu. Karena apa? Orang kalau puasa tiap hari, Bapak Ibu, terasa nggak beratnya puasa? Udah nggak terasa kan? Udah nggak ada rasanya berat. Padahal justru pahala itu saat kita berat lalu kita bersabar, disitulah ada pahala. Tapi kalau kita udah biasa puasa, udah nggak berat, jadi tidak ada tantangannya. Lezatnya puasa menjadi tidak terasa, lezatnya berbuka jadi tidak terasa. Padahal kata Nabi, li shaimi farhatani, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Salah satu diantaranya farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat dia berbuka. Orang yang tiap hari puasa buka jadi nggak seneng, iya kan? Jadi biasa aja, nggak istimewa gitu bukanya. Nah, padahal harusnya pada saat kita berbuka itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, itulah kenapa Nabi katakan orang yang kalau puasa tiap hari itu la soma, ya, wala aftara, gitu. Atau di sisi lain ada yang mengatakan, ya, kalimat yang diucapkan Nabi la soma wala aftara itu adalah, ya, doa buruk untuk orang tersebut sekaligus itu larangan, gitu. Jadi jangan puasa dahar, gitu. Nah, itu menurut keterangan sebagian ulama. Nah, apalagi misalnya jika dia puasa daharnya termasuk pada hari-hari yang dilarang dia puasa terus. Hari raya Id dia puasa, hari tasyrik dia puasa. Nah, ini kan bahaya itu. Dia melakukan, ya, sesuatu yang dilarang. Itu. Walaupun konon katanya ada riwayat, ya. Hisham bin Urwah rahimahullah mengatakan bahwa bapak beliau itu puasa terus. Aisyah radhiyallahu anha juga puasa terus. Tapi di sini sebutkan ruya. Ruya itu kalimat yang tidak pasti, ya. Ada juga kata Anas bin Malik, Abu Talha juga puasa terus setelah wafatnya Rasul SAW selama 40 aman. Selama 40 tahun Abu Talha itu puasa terus. Tapi sayang tidak disebutkan, ya, oleh penulis kitab ini riwayat siapa yang menjelaskan bahwa Abu Talha senantiasa puasa setelah wafatnya Rasul selama 40 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tapi ketahuilah, ya, ini peringatan
orang yang diberikan rezeki berupa kecerdasan dan dia tahu maksud daripada puasa, nah tentu itu akan membawa dirinya ya untuk melakukan sesuatu yang paling utama dan tidak melakukan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya gitu. Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, radhiyallahu anhu, qalilus shaum. Abdullah bin Mas'ud ini jarang puasa. Sahabat Nabi yang jarang puasa itu Abdullah bin Mas'ud. Wa kana yaqul, beliau katakan apa? Idza sumtu, kalau aku puasa, ya, du'ibtu anis shalah, aku jadi lemes salat, lemah untuk salat. Wa ana akhtaru as-shalah ala shaum, aku lebih memilih salat daripada puasa. Nah, makanya beliau ini termasuk sahabat yang sedikit puasanya. Gitu. Bahkan ada sebagian daripada orang itu apabila dia puasa lemes baca Quran jadi tidak bisa. Gitu. Tapi kalau dia tidak puasa, justru dia semangat membaca Al-Quran. Nah, gimana ya? Saya puasa nggak nih? Ya, bagaimana kita merasa? Kalau dengan puasa kita jadi lemes semua, misalnya ngajar nggak bisa, baca Quran jadi lemes, sholat ke masjid lemes, mendingan puasa atau tidak? Tidak, gitu, tidak. Tapi kalau dengan puasa tidak ada yang terganggu, ya puasa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap orang itu dia harus tahu keadaan masing-masing. Apa yang terbaik untuk dirinya. Gitu. Nah, maka di antara faedah lain dalam dari hadis ini Bapak Ibu, tadi ya anjuran untuk berpuasa. Yang berikutnya ya, hadis ini menjelaskan tentang apa? Memperhatikan keadaan orang yang bertanya. Jadi kalau ada orang tanya sama kita Bapak Ibu, sebagaimana Nabi perhatikan dulu, ini siapa nih yang nanya nih, gitu. Maka dengan satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul tahu nih keadaan orang yang nanya seperti apa. Maka begitu pun dengan kita, hendaklah kita kalau ada orang tanya perhatiin. Ini apa nih yang dia tanyakan? Nah, keadaannya bagaimana dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa menjawab sesuai dengan keadaan orang tersebut gitu. Maka kadang-kadang ya ketika ditanya Nabi tadi sudah kami sampaikan apa amalan paling utama, kadang-kadang beliau mengatakan sholat, kadang-kadang iman, kadang-kadang jihad, kadang-kadang birrul walidain dan seterusnya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa Nabi itu menjawab pertanyaan sesuai dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang bertanya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada yang tadi belum disebutkan di dalam pembahasan kitab ini, bahwa di antara fadilah keutamaan puasa itu bisa menghapuskan dosa. Tadi belum disinggung nampaknya ya. Apalagi puasa Ramadan. Karena kata Nabi apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap mendapat pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang lain Bapak Ibu, di antara fadilah keutamaan puasa apa? Dia disediakan oleh Allah pintu khusus di dalam sorga. Namanya pintu apa Bapak Ibu? Babur Rayyan. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Sesungguhnya di sorga itu ada satu pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yang masuk ke pintu itu adalah orang-orang yang puasa. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, ya, penghususan orang yang puasa ya, dikhususkan pintunya di sorga, ini menunjukkan apa?
tasrifu azimin lahum ya jaza ala sabrihim ani syahawat. Nah, ini adalah kemuliaan dan keagungan untuk mereka, keagungan pahala karena mereka sabar dalam mengendalikan syahwat. Itu Bapak Ibu. Kemudian puasa itu, apalagi Ramadan ya, itu bisa menjadi penebus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan jadi penebus dosa. Kata Nabi, war Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Jadi antara Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya itu jadi penebus dosa apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, hanya saja kata Al-Qadi Iyad rahimahullah, yang dimaksud antara Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa-dosa. Kalau kita menghindari dosa besar, yang dihapus itu maksudnya as-saghair dunal kabair bi ijma'i ahli sunnah. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Nah, kemudian puasa itu bisa menjadi tameng dari azab api neraka. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Ibnu Abdul Bar mengatakan, menjelaskan, yang dimaksud junnah ay wiqayatun wa sitrun minan nar wa minal ma'asi. Puasa itu bisa menjadi tameng, penghalang dari api neraka dan dari perbuatan maksiat. Itu kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tambahan ya, keutamaan puasa. Dan penutup, orang yang puasa itu doanya mustajab. Nah, orang yang puasa itu doanya mustajab, apalagi nanti nih pas kita buka Allahu Akbar, bismillah Bapak Ibu, minum seteguk, zahabal dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Doa sejenak tuh, jangan minum langsung wah mana lagi. Nah, jangan, sejenak kita manfaatkan, mungkin semenit atau setengah menit, berdoalah sungguh-sungguh. Apa yang Bapak Ibu inginkan, minta tuh di situ. Nanti nih sebentar lagi kita akan buka. Nah, karena doanya orang yang puasa ya la turaddu inda fitrihi, tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berbuka. Atau ada juga hadis yang lain, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, diantaranya da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, beberapa di antara keutamaan puasa. Jadi saya kira demikian. Jadi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan sampai di sini ya, kita siap-siap ya menjelang maghrib untuk berbuka puasa, menyegerakan buka. Maka dengan demikian kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.